ini Tuhan kami mau datang Tuhan Yesus ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya, kami bawa korban puji-pujian bagi Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan pencipta langit dan bumi dan segalanya yang ada ya Bapa. Kami bawa hati kami Tuhan saat ini Bapa di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan puji-pujian yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari kita angkat suara kita pagi hari ini. Mari kita sembah Tuhan di tempatnya yang kudus. Sebab hanya Dia yang layak menerima segala hormat. Hanya Dia yang layak menerima pujian dari umat-umatnya yang dikasihinya. Hanya Dia yang layak bertahta di atas puji-pujian umatnya. Haleluya Lord. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, semua karena Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu melimpah, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oh Yesus. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi kami Tuhan. Terjadi bagiku.
sembah Kau Tuhan, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya, aku percaya. Dengan iman kita katakan, berkat-Mu melimpah Tuhan, atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi dengan keyakinan, dengan penuh iman katakan, aku percaya Tuhan. Oh Yesus, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Lord. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, haleluya, buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk perlindungan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Jesus. Haleluya Lord God. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami masih boleh bernafas Tuhan, kalau kami masih boleh memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk penjagaan Kau selama ini Tuhan Yesus. Di tengah situasi yang tidak menentu Tuhan, kami percaya Tuhan, sukacita-Mu terus melimpah dalam hidup kami, kebajikan-Mu terus melimpah dalam hidup kami, bahkan kemurahan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami siap untuk menyanyikan lagu yang terbaik bagi Engkau. Kami siap untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul Tuhan Yesus di dalam Engkau, di dalam nama Engkau Tuhan Yesus, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Kau melawat setiap kami Tuhan, baik jemaat yang ada di rumah Tuhan Yesus maupun kami yang ada di sini yang melayani Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau nyata, Engkau bekerja Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Di dalam firman Tuhan pagi hari ini dikatakan di dalam di dalam Keluaran 23 ayat 25 ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Puji Tuhan. Ya, saya ulangi di dalam Keluaran 23 ayat 25 dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Kita semua
pagi hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin, Kita amin. harus beribadah kepada Tuhan. Karena Allahmu, Ia akan memberkati. Tuhan yang akan memberkati roti kita, makanan kita. Tuhan yang akan memberkati air kita, minuman Amin, kita. amin. Bahkan dikatakan, aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin, Tuhan yang amin. menjauhkan setiap penyakit dari kehidupan kita. Amin. Dengan iman kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Puji Tuhan, lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa, amin, katakan betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Dengan iman kita percaya Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Amin. Hosana, ku Kita tinggikan nama Yesus. Hosana, Amin. Haleluya. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, Hosana, Hosana bagi Engkau Tuhan. Amen Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Selalu baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita masuk lebih lagi di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus.
your stubborn love for me. Oh, Jesus, just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Thank you, Jesus. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see, Lord. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Oh, Jesus, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Now every word is true. Jesus, I love you. Katakan sama-sama, Jesus, I love you. Haleluya, Lord. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin selama ini kita hanya menganggap bahwa berkat Tuhan yang kita terima itu adalah secara materi. Kita selalu sibuk
Mungkin kita terlalu fokus akan berkat Tuhan, sehingga terkadang kita lupa kepada siapa yang sesungguhnya dia adalah sumber berkat dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, pagi hari ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus dia satu-satunya sumber berkat dalam hidup kita. Dialah Jehovah Jireh, dia Allah yang menyediakan segala-galanya. Jangan kita fokus hanya pada berkat Tuhan. Jangan kita hanya fokus pada materi. Tiap hari kita meminta di dalam doa kita, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya keuangan saya, Tuhan berkati keluarga saya, berkati anak saya. Tapi pernahkah dalam hidup kita katakan, Tuhan saat ini aku tidak mau fokus hanya pada berkat-Mu, tapi aku mau fokus pada satu pribadi, sumber berkat, yaitu Engkau Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Saya mau Tuhan, I love you Jesus, I love you, just a simple word. Hanya kata-kata yang sederhana, ungkapan hati kita. Tuhan hanya mau mendengar. Tuhan hanya mau mendengar anak-anaknya mengatakan, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you, Lord God. Mari kita sembah Dia. I love you, Lord. Mari katakan, Jesus, I love you with all my heart, with all my soul, God, with all my strength, oh Lord God, Jesus. I need you, Lord. I love you, Lord, more than ever before, Lord God. Hanya Kau mengatakan dengan segenap hatimu, katakan, Tuhan, aku mengasihi-Mu, Tuhan. Jesus, I love you, Lord God. Jesus, I love you, Lord God. Senangkan hati Tuhan, mari saudaraku. Senangkan hati Tuhan. Sudah berapa lama kita kering? Sudah berapa lama hati kita begitu keras? Sudah berapa lama kita hanya mencari berkat Tuhan? Tapi pernahkah dalam hidup kita mengatakan dengan iman, dengan hati, dengan segenap jiwa kita, Jesus, I love you, Lord God. Jesus. Terima kasih Yesus, Allah. Terima kasih Tuhan. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. God, Jesus, I love you, Lord. Jesus, I love you. Jesus, I love you. The cry of my
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu Tuhan. Buat cinta-Mu di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk curahan berkat-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kalau kami ada Tuhan sampai sekarang ini Tuhan Yesus. Kalau kami masih boleh hidup Tuhan, kalau kami masih boleh dipakai oleh Engkau untuk melayani Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus, kami hanya fokus pada Engkau ya Bapa. Kami mau fokus akan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi mengasihi Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya berkat itu akan tercurah Tuhan. Bagi setiap anak-anak yang mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Berkat itu akan tercurah bagi anak-anak yang memanggil dan berseru-seru pada Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, saat kami memuji Engkau, saat kami membawa hidup kami menyembah Engkau. Walaupun dalam keadaan sekarang, walaupun keadaan kami susah Tuhan Yesus. Tapi kami mau tetap bersuka cita di dalam Engkau. Kami mau tetap berpengharapan di dalam Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, hanya Engkau satu-satunya sumber berkat dalam hidup kami. Haleluya. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, saudara. Amin. Susah payah itu tidak akan menambahinya. Kalau kita mau berkat itu tercurah, kita harus sebagai anak Tuhan harus memuji-muji Dia. Kita harus terus menyembah Dia. Kita harus terus hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Kita harus taat pada perintah-perintahnya. Kita harus melakukan kehendak-Nya. Maka berkat itu akan tercurah dalam hidup saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan Yesus atas hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, bentuk kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu semakin hari Tuhan, semakin dunia ini menuju pada kehancuran Tuhan. Kami mau Tuhan, biarlah setiap hari kami, hidup kami diperbaharui oleh Engkau Tuhan. Hidup kami terus Tuhan dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, keinginan-Mu Tuhan. Sehingga pada saatnya nanti Tuhan, kami bertemu muka dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Berkati Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi Tuhan, Sis Ruby akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Urapi mulut, bibir, lidahnya Tuhan Yesus. Perkataan-Mu ya Tuhan Yesus kami nantikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudari, damai sejahtera buat kita semua yang pada hari ini datang untuk beribadah dan juga mau mendengarkan firman Tuhan. Saat ini sebelum kita mulai, mari kita berdoa singkat. Tuhan, biarlah Engkau saja yang beserta kami ya Tuhan. Sewaktu firman Engkau diberitakan ya Tuhan, biarlah firman Engkau ya Tuhan bisa menggugah hati semua yang mendengarkannya ya Yesus, dan menguatkan semua yang mendengarkannya ya Yesus. Sekali lagi kami serahkan ya Tuhan pemberitaan firman ke dalam tangan Engkau, dan Engkau beserta kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Hari ini kita mau bicarakan tentang showers of blessing. Nah, terjemahannya adalah curahan berkat. Tetapi sebenarnya saya lebih suka mengatakan hujan berkat. Ya, shower. Jadi hujan itu bukan setitik air, tetapi hujan itu adalah hujan yang membasahi seluruhnya, deras. Ya, di mana saya yakin kita semua merindukan hujan berkat di dalam kehidupan kita. Kalau orang yang merindukan, orang yang menginginkan sesuatu, itu seperti orang terutama menginginkan dan merindukan hujan,
ya datang di dalam kehidupan dia, itu pasti orang yang haus dan kering ya, dan akan sangat menginginkan hujan dan berkat itu datang di dalam kehidupannya dibawa oleh hujan ini ya. Jadi kita mau lihat di Alkitab mengatakan di sini 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 sampai 14 menyatakan 13, bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan hati, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jadi ini ayat sering kita pakai dan sering kita dengar juga kita sewaktu mengajak kita berdoa untuk negara kita, untuk semua. Jadi adalah sesuatu untuk mencari ya sesuatu berkat itu. Kita harus berdoa dan untuk supaya kita bisa mendapatkan hujan berkat itu di dalam kehidupan kita. Jangan hanya ngomong saja, tetapi kita harus melakukan yaitu berdoa. Ya seperti tadi ayat yang kita udah baca, yaitu kita berdoa. Dan kita melihat kembali lagi ada satu ayat lagi. Di Yesaya pasal 41 ayat 17 mengatakan begini, ya. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah daratan. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Jadi kalau orang yang merindukan hujan, ya, itu adalah tanah yang kering, tanah yang haus, dan orang itu kita punya sikap, kita punya hati, yaitu adalah haus dan kering akan hujan dari berkat dari Tuhan. Dan orang yang seperti ini akan dipenuhi, akan diturunkan hujan besar. Seperti tadi firman Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan kita. Dan Dia akan memenuhi, dan Dia akan membasahi, Dia akan mengirim hujan yang deras untuk membasahi dan untuk membuat tanah kering kita ini menjadi kemudian subur kembali. Ya, jadi untuk supaya hujan berkat itu bisa datang ke dalam kehidupan kita, ya jelas kita harus berdoa. Ya, jadi kalau kita tidak berdoa untuk hujan tersebut, maka seperti tadi kita akan menjadi tanah yang terus kering di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin juga ada dosa di dalam kehidupan kita ya, menyebabkan hujan itu tidak akan bisa datang dan tidak bisa turun dan dicurahkan ke dalam kita, maka kita juga harus mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan mengampuni dosa kita dan kemudian hujan itu kembali bisa dicurahkan di dalam kehidupan kita. Ya, kedua yang harus kita lakukan untuk bisa menerima hujan berkat tersebut, kita harus siap menerima hujan tersebut. Ya, kita jangan cuma berdoa, Tuhan berikan saya hujan berkat di dalam kehidupan saya. Oke, kalau Tuhan kirimkan hujan yang besar, berkat yang luar biasa, apakah kamu siap untuk menampung segala berkat tersebut? Ya, yaitu kita juga harus siapkan penampungannya. Kita harus siapkan juga ladang-ladang yang mana kita sudah menaruhkan bibit di situ. Biarkan waktu hujan Tuhan berkat datang, kita punya ladang sudah siap. Kita punya tempat penampungan sudah ada. Kita menjadikan hidup kita ini menjadi aliran berkat tersebut, yang hujan yang deras itu, ya. Tapi apakah kita siap? Ya, apakah kita mengambil langkah untuk menyiapkan diri sewaktu kita berdoa hujan berkat turun ya di dalam kehidupan kita? Kita juga harus siap dengan segala penampungan tentang berkat Tuhan yang akan turun di dalam kehidupan kita, membuka hati kita, membuka kehidupan kita menjadi saluran berkat buat orang lain ya. Dan juga kita siapkan ladang-ladang yang sudah diberi bibit untuk dicurahkan berkat tersebut, untuk supaya bibit tersebut bisa tumbuh dan hujan berkat Tuhan bisa sampai pada tujuannya.
Itu juga harus kita siapkan. Ya, ketiga, kita harus memiliki iman, percaya kepada Tuhan ya, bahwa hujan berkat itu ada dan sedang datang dan sedang dalam perjalanan masuk dan untuk dicurahkan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi banyak ini yang harus kita lakukan, 3 steps yang kita lakukan supaya hujan berkat itu bisa dicurahkan di dalam kehidupan kita. Dan kita mau bicara lebih lanjut lagi mengenai berkat. Ya, hujan berkat seapa yang mau kita curahkan di dalam kehidupan kita. Sebenarnya berkat Tuhan itu banyak sekali di Alkitab, dan juga kita tahu sebagai seorang Kristen kita juga mudah pernah mengalami hujan berkat Tuhan itu banyak, ribuan, malahan puluhan ribu ya. Jadi tetapi hari ini saya mau mengambil 7 berkat yang menurut saya di tahun 2021 ini sangat amat dibutuhkan oleh kita semua. Untuk supaya menguatkan saudara-saudari yang ada di rumah juga ya, untuk benar-benar menyimaki itu perkataan firman Tuhan. Berkat hujan berkat yang pertama yang saya pikirkan yang perlu amat sangat di zaman sekarang ini ya, di saat ini adalah hujan berkat penyembuhan ya. Dan kesehatan ya, kita sangat butuh berkat ini karena kita sedang di dalam masa-masa pandemi ini. Kita lihat di Jakarta malahan bukannya turun, banyak sekali orang yang kena penularan virus corona ini ya. Tetapi dan juga kita lihat semua kita yang ada masyarakat luas ya, kita sibuk meningkatkan imunitas kita ya. Kita olahraga, kita jemur, jam 10 kita jemur, terus kita makan vitamin D, apa aja ABCDE, sampai semua vitamin kita makan untuk supaya meningkatkan imunitas kita. Sebenarnya di dalam firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk meningkatkan imunitas kita, ada di dalam firman Tuhan ya. Kita lihat apa yang harus kita lakukan sebagai seorang Kristen ya, untuk meningkatkan imunitas kita di dalam kesehatan kita, penyembuhan kita. Itu Tuhan telah janjikan di firman-Nya. Ya, mari kita baca di Keluaran pasal 15 ayat 26. Ya. Di sini dikatakan pasal 15 ayat 26 mengatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ya, di sini Tuhan mengatakan, ya, jikalau kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan melakukan apa yang benar di matanya, ya, dan juga memasang telinga kita kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, ya, Tuhan mengatakan penyakit manapun yang telah ditimpakan di dunia ini, yang telah terjadi di dunia ini, penyakit apapun ya, penyakit manapun, Tuhan yang akan menyembuhkan kita dan akan meluputkan kita dari penimpaan penyakit ini. Ya, jadi kita kalau mau menaikkan imunitas, selain dari apa yang kita lakukan, ya, yaitu olahraga, berjemur, dan untuk makan vitamin yang banyak, terutama firman Tuhan sebagai seorang Kristen. Loh, katanya mungkin gak sih orang lain kena ketular terus kita enggak karena kita orang Kristen? Sangat amat mungkin. Karena firman Tuhan mengatakan seperti ini ya, bahwa Tuhan ada perbedaan antara orang Israel dan Mesir. Orang Israel tipologinya yaitu orang yang percaya, orang yang beriman. Orang Mesir itu adalah orang yang tidak percaya. Ya, dibedakan dan Tuhan membedakannya tersebut. Ya, penyakit itu bisa saja tidak menimpa engkau karena engkau anak Tuhan. Karena engkau percaya
engkau mendengarkan firman-Nya, engkau melakukan segala yang benar di mata Tuhan, memasang telingamu pada perintah-perintahnya dan mengikuti semua perintahnya, kamu jalanin seperti itu. Maka Tuhan akan mengatakan ya di Keluaran pasal 11 ayat 7 ya, Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Ya, Tuhan membedakan ya antara anak-anak dia, orang yang percaya kepada dia, orang yang mempraktekkan firman Tuhan tersebut yang pasal yang tadi ayat 26 itu ya, Tuhan membuat perbedaan ya antara orang Mesir dan orang Israel. Tipologinya yaitu orang percaya dan orang yang tidak percaya. Biar apapun penyakit yang terjadi di luar, tetapi orang percaya dan orang yang tidak percaya ada bedanya. Dan benar saja Tuhan bisa meluputkan dan bisa menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Ya, dan orang-orang yang sudah ditebus oleh darah anak domba. Ya, seperti kita tahu, sewaktu banyak sekali kejadian terjadi di Mesir, tetapi orang Israel terluput dari segala mara bahaya karena ada darah domba yang telah ditaruhkan di depan pintu mereka. Dan kita lihat kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah anak domba Allah ya, yaitu Tuhan Yesus. Nah, maka kita adalah orang yang berbeda daripada yang lain. Oleh sebab itu saya mau minta saudara-saudara, hujan berkat yang pertama yang dari 2021 ini kita minta, kita doakan, yaitu hujan kesembuhan dan kesehatan. Dan di mana Tuhan telah mengatakan asalkan kita mendengarkan, melakukan, dan memasang telinga dan mengikuti semuanya, maka Tuhan, perlindungan Tuhan ada di antara anak-anaknya. Yang kedua yang kita lihat, hujan kebenaran firman Dia. Ya, kebenaran firman dan penguayuan yang kita terima akan membawa kita merdeka dan bebas dan terlepas dari segala belenggu. Ya, dan kita patuh atas kebenaran firman Tuhan, kita akan berdiri di atas fondasi yang kokoh. Dan apapun badai yang datang di kehidupan kita, kita dapat bertahan. Ya, jadi kita minta hujan berkat kebenaran firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ya, kita berdiri di atas firman Tuhan yang kokoh. Dan segala badai, semua yang terjadi di dunia ini sekarang, segala penyakit, segala ekonomi yang tidak benar, banyak sekali orang kehilangan pekerjaan dan yang lain-lain, asalkan kita berdiri teguh di atas firman Dia dan memiliki firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa bertahan sampai akhirnya, ya, sampai berkesudahan ini semua pandemi ini. Dan saya percaya anak-anak Tuhan yang benar-benar menaruhkan firman Tuhan sebagai fondasinya akan bertahan. Ya, mari saudara-saudari kita minta hujan berkat firman, kebenaran firman Tuhan. Ya, yang ketiga yang kita lihat, hujan Roh Kudus. Kita tahu Roh Kudus sangat amat kita perlukan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus telah dijanjikan untuk semua orang manusia di kitab Yoel kita lihat telah dicurahkan kepada semua orang yang meminta dan menginginkan Roh Kudus di dalam kehidupan dia. Sebenarnya Roh Kudus itu diperlukan karena itu adalah kuasa dan kekuatan kita. Kita lihat, kalau kita lihat itu ada satu kereta listrik ya yang powerful sekali, ya mungkin sekarang punya MRT yang segalanya. Ya, tanpa listrik mereka tidak bisa jalan. Walaupun itu keretanya ada, relnya ada, tapi tanpa listrik mereka tidak bisa jalan, ya. Jadi dengan sebab itu, tetapi kalau ada listriknya, mereka bisa jalan, ya. Kalau di Cina itu ada satu kereta yang 1 jam itu bisa menjalankan 450. Saya pernah naik kereta api itu. Sebentar saja, brung gitu ya. Dan waktu mau masuk ke dalam itu dia larinya kenceng banget. Jadi itu kereta itu luar biasa. Tetapi kereta itu hanya bisa berjalan kereta kencang seperti itu kalau ada listrik dan kuasa. Dan seperti orang Kristen ya, punya kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan dia, maka dia mempunyai kekuatan. Dia bisa lari kencang, dia bisa seperti
burung rajawali ya. Walaupun kita kecapean kadang-kadang, tetapi asalkan ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa terpasang di listrik itu, di Roh Kudus yang tetap ada di dalam hidup kita, akan membuat kita mempunyai kekuatan dan kuasa. Yang keempat yang kita harus berdoa, hujan penyediaan dari Tuhan ya. Karena Tuhan adalah penyediaan buat kita ya. Jadi kita tahu kita perlu dan menginginin semua penyediaan dari Tuhan di hidup kita. Seperti orang Israel, Tuhan taruhkan mana dan daging ya di waktu mereka di hutan belantara. Mereka tidak bisa, dan dalam perjalanan nggak sempat-sempatnya untuk menanam dan segalanya. Tetapi Tuhan mengirimkan mana dan daging buat orang-orang Israel itu makan tanpa mereka melakukan mencangkul atau melakukan apa saja ya, tetapi mereka telah disediakan oleh Tuhan. Jadi biarlah kita juga berdoa untuk Tuhan menyediakan bagi kita ya, untuk semua yang akan kita perlukan di dalam kehidupan kita. Seperti di Matius yang juga mengatakan pasal 6 ayat 25 mengatakan, burung-burung yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung diberi makan oleh Tuhan. Ya, kamu lebih berharga daripada burung-burung. Jadi biarlah kita mendoakan semua berkat curahan penyediaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ya, kita haus dan kering dan ingin sekali menginginkan penyediaan dari Tuhan. Ya, maka Tuhan akan curahkan berkat hujan penyediaan bagi kamu. Ya, dan kelima kita lihat hujan kasih. Kita perlu hujan kasih Tuhan di hati kita. Tuhan mau kita mengasihi semua orang, termasuk musuh atau orang yang menyebalkan kita juga. Karena Tuhan kirim hujan membasahi orang benar dan orang yang tidak benar juga. Ya, jadi seperti kita pikir orang yang tidak benar, yang sering kita lihat terjadi, orang yang seberang opinionnya dan juga pendapat dia dengan kita, mari kita juga mengasihi mereka dan kita juga berdoa buat mereka. Di Matius pasal 5 ayat 43-48 mengatakan, kasihilah musuhmu, berdoa bagi mereka karena kamu adalah anak-anak dari Bapa di surga. Kalau kita berdoa untuk orang lain dan kita berdoa untuk orang musuh kita atau orang yang tidak kita sukain atau yang berseberang opininya dengan kita, maka kita menyatakan kepada orang lain dan juga kepada Tuhan bahwa kita ini adalah anak-anak dari Bapa yang di surga. Ya, maka itu kita doakan hujan kasih ada di dalam kehidupan kita. Yang keenam, hujan takut akan Tuhan. Ya, kita perlu hujan takut akan Tuhan. Karena kita takut akan Tuhan bisa membawa kita, ya, membawakan kita kehormatan, ya, dan kehidupan. Jadi di sini dikatakan firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita perlu takut akan Tuhan karena kita terlalu sering menganggap Bapa itu yang baik. Jadi dan juga sering kita melihat Tuhan itu seperti kacung kita atau menolong segala apa-apa kita minta Tuhan yang tolong. Tetapi kita juga lupa bahwa kita perlu takut akan Tuhan. Kita perlu hormat kepada Dia. Kalau kita takut akan Tuhan, kita pasti takut berbuat dosa. Ya, karena kita takut akan Dia, kita tahu ada konsekuennya di mana kita melakukan dosa ataupun melakukan sesuatu yang salah di hadapan Dia, pasti ada konsekuen yang harus kita terima dari Tuhan. Ya, biarlah ada hujan berkat takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita itu berhati-hati jalan di dalam kebenaran Dia. Jadi jangan kita itu keluar dari semua yang telah Tuhan tentukan di dalam kehidupan kita dan di dalam firman Dia. Ya, jadi di sini Amsal 22 ayat 4 mengatakan ganjaran kerendah hatian dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya, takut akan Tuhan buat kita jauh dari dosa, tetapi di sini Amsal juga mengatakan bahwa upah dari kerendah hatian dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itu yang saya mau saudara-saudari untuk belajar, untuk meminta curahan Tuhan
berilah saya roh yang takut akan Tuhan. Selalu di dalam benak saya takut akan Dia. Bahwa karena di dalam Amsal mengatakan kerendah hatian dan takut akan Tuhan membawa kekayaan, ya, kehormatan dan kehidupan. Ya, yang ketujuh yang kita harus minta dari Tuhan adalah hujan doa yang terjawab. Ya, kita minta Tuhan bahwa Tuhan Engkau menghujankan, curahkan berkat doa saya yang selalu terjawab. Ya, kita lihat kita butuh hujan doa yang terjawab. Sewaktu Elia berdoa tidak ada hujan. Tuhan menghentikan hujan. Sewaktu dia berdoa, Tuhan tidak ada hujan di bumi ini. Tuhan menghentikan semua hujan. Dan tidak ada satu titik air pun yang turun di atas bumi ini. Dan Elia berdoa lagi kemudian. Turunkan hujan ya Tuhan. Maka hujan pun turun. Maka kita harus mau mempunyai berkat, minta kepada Tuhan curahan berkat kepada kita yang ketujuh, yaitu supaya doa kita terjawab, bahwa doa kita itu selalu senantiasa di dalam kuasa Tuhan dan bisa terjawab, dan disitulah kita orang lihat doa orang benar sangat besar kuasanya. Ya, jadi saya mau memberi dorongan kepada saudara-saudari. Untuk tahun 2021 ini kita memulai chapter kehidupan yang baru. Mungkin sisa-sisa dari ketakutan, kekhawatiran yang dari tahun 2020 masih melekat di kita. Tapi saya mau mengajak saudara-saudari semua untuk benar-benar berdoa ada hujan berkat di dalam kehidupan kita. Ya, yang tadi saya sebutkan hanya 7 contoh dari berkat yang kita butuhkan di dalam 2021 ini, dan kita mau ya berdoa untuk mencari, dan biarlah Tuhan mencurahkan hujan berkat itu di dalam kehidupan kita. Dan saat itu kita juga harus bisa menampung ya, dan kita mempunyai kapasitas ya, dan kita melakukan upaya apapun untuk menyalurkan berkat ya, curahan berkat hujan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Ya, kita mau menjadi saluran berkat tersebut di mana kita bisa mengalir buat orang lain juga. Ya, dan kita siapkan semuanya. Siapkan doa-doa orang-orang yang butuhkan curahan hujan berkat dari Tuhan itu. Siapkan. Jangan kita itu hanya berdoa tetapi waktu curahan berkat itu datang kita kaget. Kita melepaskan kesempatan atau berkat Tuhan hanya terhambur begitu saja. Biarlah kita menyiapkan doa list kita. Ya, ikut setiap Senin, Rabu, Jumat ya, untuk doa pagi, di mana kita lihat ada list-list manusia-manusia atau kebutuhan-kebutuhan. Biarlah curahan Tuhan itu datang, di waktu dicurahkan sudah ada tempat penampungannya ya. Biar kita itu selalu siap ya, dan juga kita harus percaya Tuhan pasti dan sanggup mencurahkan segala curahan berkat yang kita butuhkan. Ya, tadi yang ada 7 yang telah kita bicarakan. Jadi sekali lagi saya ingatkan, pertama hujan berkat kesembuhan dan juga kesehatan, terus kemudian hujan kebenaran firman Tuhan ya di dalam sebagai kokoh dan fondasi kehidupan kita, dan hujan berkat Roh Kudus yang di mana kita mendapat kuasa, di mana kita dapat kekuatan, di mana kita dapat charge ya, karena kita butuh banget, karena kita cepat lesu, letih, karena banyak sekali yang terjadi di dunia ini. Kita butuh Roh Kudus ya, dan hujan penyediaan dari Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, walaupun mungkin kerjaan belum ada atau apa, jangan khawatir, itu tidak akan bisa membuat kamu mati kelaparan, karena Tuhan menjaga kita. Tuhan, hujan berkat Tuhan, penyediaan Dia ada pada kita. Dan hujan kasih, biarlah kita saat ini kita lihat banyak sekali orang mengalami kesulitan. Marilah kita saling mengasihi dan lebih mengasihi orang lain lagi. Yang musuh-musuh kita, orang yang tidak sependapat dengan kita, mari kita juga berdoa buat kita. Waktu itu saya lihat itu ada kejadian si Rizik itu yang begitu luar biasa, saya sebel sekali.
Tapi Tuhan ingatkan, berdoa buat dia. Jadi saya juga berdoa buat dia. Jadi mari kita semua, saya kesel sekali saya lihat tinggal lakunya itu keki banget. Dan gubernur kita, jangan kita cerca dia aja, maki-maki dia. Mari kita berdoa buat dia juga. Karena Tuhan mau kita mengasihi orang-orang yang tidak sependapat dengan kita ataupun seberang opininya dengan kita. Mari kita nggak usah menertawakannya, lu nggak bener lah, lu bego lah atau apa, nggak usah. Mari kita berdoa dia, walaupun kita tahu kita tidak setuju dengan apa yang dia lakukan, hanya Tuhan yang berkuasa untuk mengubah segala-galanya. Mari kita berdoa buat dia, mengasihi dia juga, karena Tuhan mencurahkan hujan kepada orang yang benar, orang yang tidak benar sama rata menerimanya juga. Mari kita juga melakukan hal yang sama seperti Tuhan. Ya, hujan takut akan Tuhan. Kita perlu takut akan Tuhan dan kita perlu tahu apapun yang kita lakukan itu untuk menghormati Tuhan dan juga dan kalau kita takut akan Tuhan akan membawa kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Di Amsal yang tadi mengatakan. Oke, dan juga ketujuh, hujan supaya doa kita terjawab. Berkat doa yang terjawab. Ya, jadi kayak seperti kuasa yang dari Elia tersebut. Biarlah kita menjadi saksi bahwa anak-anak Tuhan berdoa dan dijawab oleh Tuhan. Mari kita praktekkan firman Tuhan, maka kita tidak akan takut semua yang terjadi karena ada curahan, ada hujan berkat di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami sangat amat berterima kasih ya Tuhan atas firman Engkau yang Engkau telah berikan di dalam kehidupan kami. Kami tahu firman Engkau adalah iya dan amin. Dan firman Engkau tidak pernah sia-sia keluar dari mulut hambanya, ya Tuhan, dan harus melakukan pekerjaannya. Ya Tuhan, sekali lagi ya Tuhan, Engkau menggugah semua hati yang mendengar dan juga menguatkan dan memberi dorongan dan memberi mereka semangat ya Tuhan untuk menerima berkat dari Engkau. Berkat Engkau tidak setitik atau 2 titik, tetapi berkat Engkau seperti hujan yang deras yang akan datang ke dalam kehidupan kita. Tuhan, biarlah kami juga bisa menyediakan tempat penampungan bagi berkat-berkat yang Engkau akan curahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kami mau dengan iman dan percaya kepada Engkau. Dan kami tahu ya Tuhan, Engkau tidak pernah mengingkari janji Engkau dan tidak pernah mengingkari firman Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sekali lagi kami serahkan semua saudara-saudari kami ya Tuhan yang ada di rumah yang mendengarkan firman Engkau ya Tuhan. Sekali lagi biarlah Roh Kudus Engkau bekerja di dalam hati mereka ya Tuhan. Sekali lagi kami serahkan kehidupan kami semua dan juga Engkau menjaga dan memelihara kesehatan kami seperti yang Engkau katakan, jikalau kami melakukan firman Engkau, Engkau akan ya Tuhan meluputkan kami dan Engkau akan menyembuhkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau serahkan semuanya hanya di dalam nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Open the floodgates of heaven and let it rain. Let it rain. Open
floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Wide open. Open the floodgates of heaven and let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven tonight. Let it rain. Sovereign Lord, we recognize that this is a holy moment. We honor your presence here. We honor your presence here in our midst. We honor you, King Jesus. We honor you. And we're asking for the sake of nations, for the sake of a shift in this nation, that you would pour out your Spirit, just like the rain, that you would come and you would pour out your Spirit. Begin to pour out your Spirit.